Dan dengan variabel independennya itu dia mempunyai sifat hubungan sebab akibat. Atau istilahnya hubungan kausalitas ya, atau causal relationship. Baik yang didasarkan pada teori, hasil penelitian sebelumnya, ataupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu. Ya, jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat yang dia ada kausalitas, istilahnya itu seperti kalau ini di bahasa ya. Kalau ini nanti itu yang dimasukkan ke dalam hipotesis. Soalnya jika saya kehujanan, maka saya basah. Contoh ya. Ini kan berarti ada sebabnya terus ada akibatnya. Ya, jadi itu ada namanya hubungan kausalitas atau causal relationship. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan analisis regresi linier sederhana? Ya, dalam bab 3 teman-teman itu kan ada istilahnya teknik pengumpulan data dan ada yang namanya teknik analisis data. Ya, jadi kalau misalnya kalau sudah paham alurnya itu jangan nanti sampai salah-salah ya. Dipahamin aja dia gitu. Kalau namanya teknik pengumpulan data itu kan yang namanya teknik itu kan cara ya. Jadi kalau teknik pengumpulan data itu adalah bagaimana cara data itu terkumpul. Ya, teknik pengumpulan namanya kan teknik pengumpulan data. Berarti kan cara pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Bisa dengan angket, gitu kan? Bisa dengan wawancara mendalam, ya kan? Atau juga wawancara singkat, seperti itu bisa. Tergantung bagaimana dan apa data yang dibutuhkan. Bisa juga teknik pengumpulan datanya observasi. Bisa juga mungkin pakai tes. Ya, itu adalah teknik pengumpulan data. Nah, setelah data dikumpulkan, baru data itu dianalisis kan. Makanya dia ada istilahnya teknik analisis data. Bagaimana kita menganalisis data itu? Oh, datanya bentuknya itu seperti ini, dia terdiri dari 1X, 1S, dan 1Y yang dia skala Likert dan membentuk number atau bilangan. Nah, baru nanti kita ke bagaimana menganalisis datanya gitu kan. Makanya bisa jadi dengan korelasi sederhana kalau pakai X dan Y dan hanya melihat seberapa ada nggak hubungan antar dua variabel gitu kan. Nah, atau bisa juga menggunakan analisis regresi ini. Nanti kita akan lihat bedanya ya antara korelasi dan regresi. Nah, analisis regresi linear sederhana ini adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dan menentukan nilai perkiraannya. Hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Ya, jadi kalau yang regresi linear sederhana, namanya sederhana itu, dia hanya ada satu X-nya, satu Y-nya. Satu variabel independen, satu variabel dependennya. Ya, jadi kalau misalnya Bu, saya punya dua variabel independennya, berarti nanti masuknya ke regresi ganda. Dan si regresi ini dia membentuk persamaan garis lurus. Nah, suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y dan digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X disebut sebagai persamaan regresi.
Jadi kalau misalnya digambarkan secara geometris, ini contohnya ya. Jadi kalau di sini dia grafik persamaan, ini di sini dia sumbu X-nya, ini Y-nya, ya. Nah, yang namanya persamaan regresi itu dia membentuk persamaan garis lurus. Kayak gini. Ya. Contoh, nanti persamaan regresinya itu bentuknya adalah Y sama BX. A tambah BX. Ya, kalau misalnya secara matematis tuh, jadi kalau misalnya ada istilahnya persamaan linier. Persamaan linier itu pangkat 1. Jadi kalau A tambah BX, X-nya ini, si variabel ini, kalau dia nggak ada pangkat di atasnya, berarti dia pangkat 1, kan? Ya kan, karena kan kalau bilangan dipangkatkan 1 itu, kan dia bilangan itu sendiri, kan gitu ya. X pangkat 1 ya X. Ya kan, 3 pangkat 1 ya 3, kan gitu ya. Nah, ini disebut dengan persamaan linier. Karena kan kita berhubungan dengan istilah regresi linier. Nah, makanya kalau ada A tambah BX kuadrat. Oh, berarti kalau kuadrat, berarti dia persamaan kuadrat. Ya, kenapa dikatakan persamaan? Karena dia harus sama dengannya. Y sama dengan, kan? Ya, kalau nanti kita cerita matematis lagi udah beda lagi ya. Maksudnya, oh, Ibu, kan emangnya harus selain sama dengan ada yang lain? Ada. Kalau teman-teman belajar matematika kan ada ketidaksamaan, itu nggak sama dengan. Bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan, itu kan bukan kesamaan berarti. Ya, jadi analisis regresi linear sederhana itu nanti dia akan membentuk suatu persamaan garis lurus. Ya, karena kalau yang namanya linear itu kan dia satu, dia membentuk garis lurus. Kalau misalnya dia yang pangkat 2 kayak kuadrat yang seperti ini ya, ini secara geometris ya, untuk analogi teman-teman saja. Nah, terus Ibu, terus apa bedanya antara korelasi dengan regresi? Ya, jadi kan waktu itu kan kita bahas korelasi, nah sekarang kan kita regresi nih. Nah, kalau korelasi itu mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel atau asosiasi. Sementara regresi itu memodelkan pengaruh satu variabel independen terhadap variabel lain atau dependen untuk tujuan prediksi atau peramalan. Ya, jadi kalau si korelasi itu mengukur seberapa kuat arah hubungannya antar variabel tersebut. Nah, sementara kalau regresi itu memodelkan pengaruh apakah memang satu variabel itu ketika satu variabel berpengaruh nih, dia berpengaruh nggak ke yang satu lagi. Contoh, misalkan X-nya motivasi bekerja, Y-nya itu apa namanya, Y-nya itu prestasi, misal prestasi kerja ya, kita ambil seperti yang lama-lama. Nah, jadi untuk melihat apakah si motivasi kerja ini dapat mendongkrak prestasi kerja. Kalau korelasi itu hanya melihat, seberapa nih kekuatan hubungannya. Tapi kalau dia si regresi, dia itu lebih ke apakah si variabel X-nya ini bisa mendongkrak atau apalah istilahnya ya, secara signifikan nih hasilnya positif kalau regresinya
kalau X-nya itu positif, X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Kalau X-nya turun, maka Y-nya turun. Ya kan, misalnya semakin tinggi motivasi, apakah juga akan semakin tinggi prestasi? Ya kan? Begitu juga halnya dengan ketika misalnya apakah semakin rendah motivasi, semakin rendah juga prestasi. Ya, jadi untuk melihat meramalkan gitu lah ya. Kan tadi kan untuk peramalan lah ya istilahnya atau prediksi antara yang variabel independen ini bisa mempengaruhi variabel dependen. Nah, korelasi itu hanya menunjukkan apakah ada hubungan dan seberapa kuat. Dia cuma menunjukkan itu aja, ada hubungannya enggak antara variabel X dan Y? Oh, ada. Seberapa kuat? Ya, misalnya, oh 0,8, 85. Oh, berarti itu di rentang, oh sangat kuat sekali, sudah. Ada hubungannya? Ada. Kuat nggak? Kuat. Udah, segitu aja. Nah, tapi kalau dia regresi itu, dia lebih menjelaskan bagaimana variabel berubah jika variabel lain berubah. Yaitu tadi, kalau misalnya X-nya tinggi, Y-nya juga naik. Gitu ya, untuk regresi. Perbedaan antara korelasi dan regresi. Nah, contohnya hubungan antara X dan Y. Tadi udah Ibu bilang ya, itu dia membentuk persamaan garis lurus karena dia linier. Ya kan, Y topi sama dengan, dibacanya Y topi ya, sama dengan A tambah BX. Nah, ini persamaan linier. Nah, Y topi ini yaitu subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. Ya kan, kalau Y itu kan variabel dependen kan? Variabel terikat yang dipengaruhi atau yang diprediksi. Nah, harga Y, A itu adalah harga Y bila X sama dengan 0. Nah, harga konstan yang dalam matematika disebut konstanta. Contohnya ini nih, Ibu buat contoh ini. Y topi sama dengan 3 tambah 5X. Jadi A itu adalah si konstanta ini. Ini namanya konstanta ini. Jadi dia nggak ada variabel lain di situ dia. Cuma 3, udah. Gitu doang. Nah, tapi kalau misalnya, oh si X ini dengan konstanta, ya kan, A ini berarti A ini, contohnya ini si 3 ini, si X-nya itu si ini, si B-nya itu 5. Contohnya ya. Nah, B itu apa? B itu adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen pada variabel independen. Ibu, maaf Bu, teman-temannya. Maka dia terjadi penurunan. Ya, jadi catatannya ya udah semua kan, Ibu ACC ya, ada yang belum nggak tuh? Ya, nah, jadi X itu si variabel bebas pastinya ya, Y-nya variabel, Y-nya itu variabel bebas. Nah, untuk perhitungannya, ini sebenarnya waktu di uji linearitas sudah kita singgung ya. Untuk, oh bagaimana mencari A, bagaimana mencari B. Itu kita pertemuan keberapa ya waktu itu ya. Nanti teman-teman boleh sambil dilihat lagi ya. Sambil dilihat lagi. Kalau secara manual, maksud Ibu. Kalau misalnya nanti ada yang, Ibu cara mencari manualnya gitu ya. Nah, itu sudah pernah kita singgung di uji linearitas. Karena di uji linearitas itu dia ada mencari nilai A dan B-nya. Ya, nanti coba di buka lagi PowerPoint-nya untuk yang uji linearitas sebelumnya. Nah.
Nah, ini Ibu masuk ke langkah penyelesaian. Aduh, ya Allah, sebentar. Akan membuat HA dan H0. Ya, membuat hipotesisnya, asumsi kan, ekspektasi kita terhadap penelitian kita itu apa? Ya, contoh teman-teman mencari pengaruh yang signifikan dan positif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Ibu, apa yang dimaksud positif itu? Kalau misalnya korelasi itu kan lebih ke ada pengaruhnya enggak? Sudah. Ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Yang signifikan. Signifikan itu berarti kita melihat apakah pengaruhnya itu kuat atau tidak. Kemarin kan ada interpretasi pengaruh kan, dari mulai 0 sampai 1. Jadi kalau dia 0 berarti sama sekali nggak punya pengaruh. Kalau dia misalnya 1 itu pengaruhnya sempurna gitu ya. Kalau misalnya tadi kan ada tuh ya interpretasinya dari 0 sampai 0,2 apa, 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,6, 0,6 sampai 0,8, terus 0,8 paling tinggi sampai 1. Nah, terus yang dan positifnya maksudnya apa Bu? Kayak Ibu bilang tadi, positif. Misal kalau apakah dengan motivasi kerjanya meningkat, prestasinya juga akan meningkat. Jadi kan pengaruh positif tuh. Jadi kayak tadi Ibu gambarkan kalau misalnya secara geometrisnya itu ini grafiknya, misalkan ada X dan Y. Ya, persamaan ya, misal contoh ya, contoh secara matematis, misal Y sama dengan 2 tambah ditambah 3X, contoh ya, ini contoh. 3X. Y sama dengan 2 tambah 3X. Berarti A-nya mana? A-nya si 2. Nah, tadi kan A tambah B bebas, yaitu variabel terikat. Contoh, kalau X-nya 1, kalau X-nya 1, Y-nya berapa kalau X-nya 1? Tinggal teman-teman substitusi kan. Oh, 2 tambah 3 kali 1. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 2 tambah 3 kali 1. Berarti berapa Y-nya? Berapa? 1, 3. Berarti 2 tambah 3, 5. Karena kan harus kali dulu ya dikerjakan. Nah, jadi kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2, berapa Y-nya? Y berapa? Masukkan 2-nya sini. 2 tambah 3 kali 2. Berapa itu? 3 kali 2 berapa? Perkalian dulu ya. 6. 6 tambah 2. 8, ya kan? Nah, berarti dari sini teman-teman bisa lihat bahwa regresi itu
Kalau X-nya 1, Y-nya 5. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. Nah, dari sini kan kita bisa ambil kesimpulan kan. Kalau X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat. Bener kan? Ya kan, kalau X-nya 3 itu makin besar dia. Nah, tapi kalau memang hubungannya positif, ya kan? Makanya pengaruhnya itu kalau dia motivasi kerja positif, motivasi kerjanya meningkat, prestasi bisa meningkat. Nah, kalau misalnya nanti negatif, ya berarti kalau X-nya makin tinggi, kalau X-nya makin tinggi, yang Y-nya bisa rendah. Tergantung nanti apakah dia dapat B-nya itu positif atau negatif. Ya, jadi secara matematisnya seperti ini. Kalau untuk menentukannya, apakah dia itu berpengaruh secara signifikan dan positif. Kan kita berharap ada kenaikan yang signifikan dan positif. Itu yang membedakan dia dengan korelasi kan. Jadi kalau misalnya, oh X-nya positif, X-nya 2, Y-nya 8. Kalau X-nya 3, berarti nanti Y-nya 11, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita berharap bahwa kalau motivasi meningkat, berarti prestasi juga meningkat. Gitu. Berarti kita harus meningkatkan motivasi supaya prestasi meningkat. Gitu ya contohnya. Nah, itu untuk hipotesisnya, hipotesis alternatif ya, HA-nya. Kalau H0-nya berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara motifnya dengan prestasi kerja. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, kalau yang namanya kalau kan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, dan juga apakah datanya itu linear apa tidak. Ya, jadi nanti teman-teman harus lihat, oh datanya itu normal, datanya linear, dilanjut. Nah, di Japri ya, Ibu sekalian jawab ya, karena mungkin kemarin Ibu nggak sempat jawab. Ibu, batas respondennya untuk normalitas, ya kan, responden untuk kita lakukan normalitas, atau misalnya angket ketika kita mau apa namanya, reliabilitas. Reliable itu kan berarti kalau teman-teman ingin menguji butir, ya, butir angket, atau misalnya butir soal, ya, yang reliabilitas atau validitasnya, gitu kan. Berapa Bu banyaknya respondennya atau sampelnya gitu. Paling tidak dia 30 responden. Ya, Ibu kalau populasinya besar, ya, kalau misalnya populasinya itu 1000 gitu ya. Kalau populasinya besar, berarti kan sampelnya itu paling tidak teman-teman harus ada berapa persen ya? 30% contohnya ya, 300 orang gitu. Nah, jadi yang perlu diambil sebagai sampel buat menentukan reliabilitasnya atau juga nanti normalitas datanya itu bisa 10-15%-nya. Ya. Jadi pastikan dulu datanya berdistribusi normal atau tidak. Dan datanya linear atau tidak. Ya, Ibu harap kan udah hatam lah ya untuk normal dan linear ini, ya kan, karena memang
Kan pas waktu UAS juga teman-teman kemarin kan ngerjakannya normalitas dan linearitas ya. Nanti juga pas waktu UTS maksud Ibu kemarin. Nanti juga UAS-nya Bu gimana Bu nanti? UAS-nya online ya, bukan offline ya. Nanti UAS-nya kenapa? Karena nanti teman-teman tetap UAS-nya itu adalah pengolahan data. Kan nggak mungkin kalau offline kan teman-teman harus bawa laptop, harus ada SPSS-nya, ya repot ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah ada yang menanya, Bu nanti UAS-nya bentuknya bagaimana? Nanti UAS-nya itu dalam bentuk penelitian sederhana lah ya. Karena kan teman-teman juga sebenarnya kan sedang skripsian juga kan gitu ya, sedang proposal juga gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menyimak dan memahamin penyampaian materi dari yang Ibu sampaikan, nanti pasti sangat mudah untuk mengerjakan UAS-nya. Iya kan? Karena Ibu juga paham ya teman-teman yang juga hari ini sambil bekerja, terus juga sambil apa namanya ini sambil skripsian gitu kan, terus masih ada mata kuliah lagi gitu ya. Dan tapi tetap harus dilalui gitu kan, karena kan memang statistik ini salah satu mata kuliah yang memang harus teman-teman lalui, apalagi dalam masa penulisan skripsi. Ya, jadi pasti kan datanya berdistribusi normal dan linear. Tuh, oh Bu, udah normal, udah linear. Kita masuk ke teknik analisis datanya, ke uji regresi sederhananya dengan SPSS. Ya, kalau untuk yang caranya Bu, gitu ya. Kalau nanti normalitas tadi, teman-teman bisa back to lagi PPT Ibu yang sebelumnya ya. Begitu juga dengan linearitas ataupun yang lainnya. Nah, terus yang pertama mana? Ini kayak biasa ya teman-teman, masukkan nilai X dan Y ke data view. Ini Ibu masukkan aja, dan ini ya, tadi Ibu sekalian udah ngajar di kelas B. Ya, tinggal di copy kayak biasa. Terus di variable view ganti data X yaitu motivasi berprestasi, labelnya, data Y itu prestasi kerja. Ya, ingat ya kalau data X-nya berarti variabel independent, kalau Y-nya itu berarti variabel dependent. X-nya itu bebasnya, G-nya itu terikatnya, ya. Udah hatam lah ya semua ya, udah bisa ya. Oke, setelah itu nanti di sini ada ya ubah nama pada variabel view, ini udah template ya, udah sering kita lakukan ini juga. Nah, kalau ini teman-teman tinggal lihat regression linear. Ya, dan Ibu SPSS saya nggak sama kayak Ibu gitu ya. Ya nanti tinggal dilihat aja versi SPSS-nya dan nggak akan terlalu jauh berbeda. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, jadi teman-teman regression, ambil yang regression, ambil yang linear. Oh, ini karena tadi udah Ibu ini ya, sebentar. Ini kan tadi karena udah Ibu olah. Makanya langsung kelihatan dia, sebentar. Pindahin aja. Punya yang baru. Guys. Terus regression, terus linear. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam kotak dialog ini ya. Motivasi berprestasi itu kan variabel bebas, masuk ke variabel yang dipengaruhi dependen, pindahkan ke sini. Udah, setelah itu tinggal teman-teman oke. Oke. Nah, dari sini nih kelihatan nih hasilnya. Prestasi ya
kan dependent variable ada R-nya nilai prediktor konstannya itu 0,885. Oke, terus sebentar. Nah, terus di sini kan ini ada apa namanya ya, tabel ANOVA-nya. Terus ada di sini ada B kecil ya di sini ya. Dengan nilai signifikansi 0,000. Nah, 0,000 ini nah, seperti biasa ya, teman-teman harus lihat di dasar pengambilan keputusannya. Ya, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, oh maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya kan? Nah, tapi kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh. Jadi nanti tinggal dilihat, oh apakah nilai signifikansinya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, terus tadi Ibu terus bagaimana dengan apa tadi namanya? Hubungannya. Ya, apakah nilainya itu dia meningkat gitu kan koefisien korelasinya. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat di sini nih. Nah, ini coba lihat di bawahnya. Oh, udah habis ya. Nah, ini kan koefisien korelasinya. Ini ada nilai B-nya juga. Tadi kan kita juga cerita tentang A dan B-nya ya. Nah, di sini juga ada nilai signifikansinya nih. Ini dia kalau nilai signifikansinya 0,004 sama 0,000. Nah, dari sini juga terlihat bahwa nilai signifikansinya itu masih lebih kecil dari 0,005. Berarti tadi secara langsung dia bisa menjawab dari hasil hipotesis kita yang menyatakan bahwa hipotesis kita itu terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel X-nya dengan variabel Y-nya. Ya, antara motivasi berprestasi dengan apa tadi namanya satu lagi, dengan prestasi kerja. Ya, itu dia untuk interpretasinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?